disiapkan untuk yang namanya ringkasan materi, kalau yang sudah mengeprint. Kalau yang belum, Pak Luis saya belum mengeprint, karena saya memang belajarnya lewat HP. Nah, kalau yang belum mengeprint atau yang belajarnya lewat HP, kalian bisa menyiapkan buku PJOK. Oke, kalian bisa menyiapkan buku PJOK dan alat tulis. Oke ya, oke, tanda oke di layar, oke, yang sudah oke. Kalau yang belum siap jangan oke, kalian nanti bingung kalian. Ya, disiapkan dulu baru tanda oke. Pak Lu saya belum siap, masih nyari di belakang. Oh, boleh, cari dulu. Oke. Pak, nggak mau ngeprintannya, soalnya rusak. Oke, enggak apa-apa. Tadi Pak Lu sudah bilang kalau tidak mengeprint tidak apa-apa. Tapi disiapkan Joy untuk bukunya. Yuk, disiapkan Joy bukunya untuk PJOK. Oke. Nah, anak-anak, jadi kalau yang sudah punya ringkasan materi, kalian boleh menulis di ringkasan materinya. Ya. Ini ya, Pak. Iya, betul sekali. Kalau sudah menulis. Kalau sudah menulis, kalau sudah mengeprint. Pak Luis, bagaimana kalau belum mengeprint di buku? Nanti Pak Luis bantu di buku. Ya. Bapak, apakah harus di print? Tidak. Tidak harus. Kalian kalau belajarnya lewat HP lebih gampang ataupun lewat laptop lebih mudah hafal, ya nggak usah ngeprint. Oke? Pak Luis ini, Ta. Iya, betul sekali. Emily, betul. Sip. Oke? Nah, nanti yang ditulis, jadi gini anak-anak, kalau Pak Luis menjelaskan, jangan dipotong dulu. Kalau Pak Luis menjelaskan, jangan dipotong dulu. Nanti kalau anak-anak Pak Luis kasih kesempatan untuk bertanya, baru silakan bertanya. Pak, yang ditulis yang apa? Nah, yang ditulis, nanti kalau Pak Luis bilang, silakan anak-anak ditulis, nah itu baru ditulis. Kalau Pak Luis menjelaskan, itu pilihannya ada dua, boleh ditulis, boleh didengarkan saja. Oke? Pak, lihatnya dari Google Classroom. Oh, pinter, boleh. Pak, kalau saya misal terputus-putus, boleh nggak lihat di YouTube-nya Pak Luis nanti? Boleh. Jadi nanti anak-anak kalau yang terputus-putus jangan khawatir, Pak Luis akan share di YouTube untuk pelajaran kita hari ini. Jadi jangan khawatir ya, oke? Jangan khawatir. Jadi jangan tiba-tiba buka mikrofon, Pak terputus-putus. Waduh, susah nanti. Jadi nanti kalau terputus-putus nanti kalian bisa lihat di YouTube biar jelas. Oke? Oke, tanda oke di layar. Oke. Sip. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Fuji, oke? Oke. Nah, Pak Luis akan mulai share screen ya. Pak Luis akan mulai share screen. Sekarang anak-anak, Pak Luis akan share screen untuk menampilkan ringkasan materinya Pak Luis. Jadi yang belum punya ringkasan materi Pak Luis bisa lihat di share screen. Sedang membutuhkan proses. Nah, ini ya, ini adalah ringkasan materi dari Pak Luis. Nah, Gak ada, Pak. Belum, sedang loading. Masih loading. Sudah lihat. Oke, sudah semuanya? Oke, sip. Oke ya, Pak Luis lanjutkan ya. Oke. Oke, Pak Luis lanjutkan. Nah, oke. Supaya kalian tidak bingung, Pak ini kok tiba-tiba ada gerak non-lokomotor. Nah, sekarang kalian tulis, boleh di samping sini. Ini kalau kalian melihat kursornya Pak Luis, boleh di samping sini, boleh di sampingnya sini. Kalian tulis, itu ada macam-macam, nah ini kalian tulis ya, macam-macam gerakan. Ya, ditulis pelan-pelan enggak apa-apa, macam-macam gerakan. Paulus nggak cukup, boleh nggak di atas sini? Boleh.
Nih, di atas ini boleh nggak? Boleh. Pak, di sini yang kosong boleh nggak? Boleh. Ditulis ya, macam-macam gerakan. Oke. Nah, sebelum Pak Luis lanjutkan, ada nggak satu orang ataupun dua orang yang membantu Pak Luis? Ayo, apa aja macam-macam gerakan itu? Boleh dibuka mikrofonnya, satu orang, dua orang? Gerakan non lokomotor dan saya gerakan non lokomotor. Gerakan lokomotor. Oke, masih kurang. Ada lagi? Silakan. Gerakan non lokomotor merupakan gerak keterampilan yang stabil. Bukan. Masih kurang tepat. Masih kurang tepat. Ayo, Pak Luis tadi tanya, pertanyaannya Pak Luis ulangi ya. Macam-macam gerakan, ada apa aja? Macam-macam gerakan, ada apa aja? Ada yang bisa? Pelemahan otot. Bukan. Gerakan saya kiri dan ke kanan. Oke, belum tepat. Belum tepat. Oke. Saya. Oke, sebutkan nama, kemudian Pak Luis akan menyebutkan nama itu. Oke, Felicia. Felicia dulu. Felicia apa, Felicia? Mengayun, membungkuk, dan menekuk. Oke, itu termasuk non-lokomotor ya. Sekarang Pak Luis tanya, pertanyaannya Pak Luis, macam-macam gerakan. Ayo, ada siapa yang bisa lagi? Saya itu siapa? Namanya siapa? Oke, sebentar. Kensi dulu. Yo, Kensi. Ya, Kensi. Berjalan dan berlari. Oke, cukup ya, anak-anak. Cukup. Mikrofonnya dimatikan semua dulu. Nah, mikrofonnya dimatikan. Nah, sekarang silakan kalian tulis ya, macam-macam gerakan. Itu yang pertama ada lokomotor. Pak, cara nulisnya bagaimana? Nah, ini cara nulisnya yang Pak Luis tebali ini. Lokomotor. Oke. Yang kedua, itu non-lokomotor. Nah, ini yang kedua, non-lokomotor. Dan yang ketiga, itu adalah manipulatif. Oke, cara nulisnya seperti ini. Manipulatif. Oke, cara nulisnya seperti ini ya. Manipulatif. Oke. Sudah semua? Sudah selesai? Ini. F ini. Manipulatif ini. Ya, jadi ada tiga. Lokomotor. Ini, yang lokomotor ini. Non-lokomotor, sama yang ketiga itu manipulatif. Seperti ini, manipulatif nih. Oke? Itu dulu, yang ditulis itu dulu. Nah, supaya kalian bisa tahu kok tiba-tiba keluar gerak non-lokomotor. Nah, jadi
yang nanti di ulangan atau yang di PH atau yang nanti di latihan soal itu adalah yang ringkasan materinya dari Pak Louis ini. Oke. Nah, selanjutnya Pak Louis akan jelaskan kalau mau ditulis boleh. Pak, kalau tidak ditulis juga tidak apa-apa. Kalian bisa mendengarkan suaranya Pak Louis. Ya, ditulis boleh, nggak ditulis juga boleh. Oke, Pak Louis akan mulai jelaskan. Gerak non-lokomotor adalah gerakan yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Jadi anak-anakku, supaya gampang, kata non ini kalau dalam bahasa Inggris adalah no. No itu tidak. Berarti kalian harus ingat, karena ada non, berarti dia tidak berpindah tempat. Jadi kalau anak-anak misal mau gampang, itu kata tanpa itu bisa diganti tidak. Boleh. Yang penting dia tidak atau tanpa berpindah tempat. Nah, nomor 2 ini stabil. Stabil itu kalau yang masih belum tahu, kalian boleh tulis. Kalau yang sudah tahu ya berarti nggak perlu tulis. Stabil itu kuat. Kuat, kokoh, tidak jatuh, tidak goyah. Ya. Stabil itu kuat, tidak jatuh, tidak goyah, ya, kuat. Nah, itu stabil. Kalau yang masih belum tahu arti kata stabil. Nah, Pak, gerakannya apa? Itu mengayun, membungkuk, dan menekuk. Loh, Pak, kan banyak seperti tepuk tangan di tempat itu boleh nggak? Boleh. Jadi semua gerakan yang penting tidak berpindah tempat, dia masuk gerak non-lokomotor. Oke, Pak Louis lanjutkan lagi. Gerakan non-lokomotor bermanfaat untuk melatih kekuatan dan pelemasan otot. Pak, maksudnya pelemasan otot apa? Pelemasan otot itu kalau kalian pemanasan. Ingat nggak yang pemanasan dengan Pak Iman dulu? Nah, itu termasuk gerakan non-lokomotor. Jadi, kekuatan dan pelemasan otot itu adalah manfaat dari gerakan non-lokomotor. Oke, sebelum Pak Louis lanjut, Pak, ada yang artinya apa? Nah, Fuji. Oke, artinya apa dulu nih? Fuji tanya apa? Artinya pelemasan otot. Oke, arti pelemasan otot itu sama dengan pemanasan ataupun pendinginan. Nah, jadi yang masih belum tahu, Pak, pelemasan otot itu apa? Nah, bahasa mudahnya itu pemanasan dan pendinginan. Yang dulu kalian sama Pak Iman loh. Nah, itu adalah pemanasan dan pendinginan. Oke, mau ditanyakan lagi? Boleh, silakan. Sebelum Pak Louis lanjut. Nggak ada, Pak. Oke, berarti tanda oke di layar kalau oke. Oke, di layar. Tanda oke di layar. Oke, sip. Oke. Oke, Pak Louis lanjutkan ya. Pak Louis lanjutkan. Ada yang mau bertanya? Ya. Oke, nggak ada. Oke, sip. Pak Louis lanjutkan sebentar. Nah, Pak Louis, di situ ada banyak gambar. Nah, kalian harus berusaha menghafalkan dulu. Pak Louis, saya kesulitan untuk menghafalkan. Gimana cara mudah untuk menghafalkan? Cara yang termudah adalah dengan membayangkan. Lihat gambar ini. Kalian pasti sudah pernah melakukan. Nah, ini adalah gambar mengayun lengan ke kiri dan ke kanan. Ini adalah gambar mengayun lengan ke depan dan ke belakang. Ini posisi ya, ini posisi duduk, jadi membungkuk posisi duduk, yang ini membungkuk posisi berdiri. Jadi perbedaannya hanyalah di posisi yang awal. Ini membungkuk, ini berdiri. Kebalik ya. Ini berdiri, ini duduk. Kemudian gambar jongkok dan berdiri.
Kalau kalian kesulitan, kalian bayangkan saja, oh saya pernah jongkok, kemudian berdiri. Oh ternyata itu masuk gerak lokomotor. Nah, pokoknya gambar-gambar yang di sini kalian harus bisa menghafalkan. Kalau kesulitan menghafalkan karena gambarnya banyak, dibayangkan. Oh, saya membayangkan anak jongkok terus berdiri. Bukan anak deh, saya sendiri aja. Ya, saya sendiri aja. Jadi misal tadi Fuji jongkok terus berdiri. Nah, itu gambarnya seperti ini kalau gambar. Oke. Nah, sekarang Pak Luis lanjutkan dulu. Gerakan push up itu termasuk gerakan non-lokomotor juga loh ya. Kenapa? Dia tidak berpindah tempat tapi bergerak. Ini, gambarnya ini. Jadi kalau anak-anak lupa, kalian ingat aja kalian pernah push up dulu sama Pak Iman. Nah, ini. Gambarnya seperti ini. Nah, gerakan push up itu memiliki manfaat untuk melatih kekuatan otot. Sekarang Pak Luis tanya, kalian boleh jawab ya atau tidak. Setelah ini Pak Luis akan bertanya, apakah gerakan push up melatih pelemasan otot? Jawabannya ya atau tidak? Ya. 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 Oke, jawaban yang tepat adalah tidak. Jawaban yang tepat adalah tidak. Kenapa? Karena gerakan push up melatih apa ini tadi Pak Luis baru bilang? Melatih kekuatan otot. Pertanyaannya Pak Luis apa? Kekuatan otot. Nah, Kekuatan otot. oke, Pak Luis tadi pertanyaannya apa? Apakah gerakan push up melatih pelemasan otot? Jadi jawabannya apa? Ya atau tidak? Apakah gerakan push up melatih pelemasan otot? Tidak. Ah, pinter. Jawabannya tidak. Oke, jadi kalian tahu ya, Pak Luis kembalikan ke atas. Nah, oke, apa? Jadi kalian tahu kan perbedaannya kekuatan dan pelemasan? Tahu ya? Tahu? Tahu. Jadi kalau kekuatan anak-anak, ingat ya, kalau kekuatan itu kuat. Kuat itu kayak Hulk. Nah, Hulk itu kan kuat. Nah, itu melatih kekuatan. Kalau pelemasan itu kayak stretching. Stretching itu pelemasan. Stretching kemudian untuk otot-ototnya biar lebar atau biar enjoy itu pelemasan. Pak, artinya kekuatan otot itu apa? Nah, kekuatan itu tadi Pak Luis baru bilang. Kekuatan itu yang kayak Hulk, yang kayak kekuatan itu tenaga. Jadi power, kekuatan. Jadi misal kalian kayak Hulk itu kan kuat banget, bisa ngangkat mobil. Nah, itu kekuatan. Jadi, nah ya kayak superhero. Kalian inget-inget itu aja. Lupa berarti push up itu bisa melatih kekuatan otot. Iya bisa, ini. Gerakan push up melatih kekuatan otot. Jadi kalau yang pengen badannya kayak Hulk, latihlah push up. Nih, push up, kekuatan otot. Oke, paham ya? Lupa pelemasan itu apa? Nah, yang tadi ada Fuji tanya, pelemasan itu apa? Nah, pelemasan itu yang kayak kalian pendinginan dan pemanasan itu loh. Yang sama Pak Iman dulu. Ayo anak-anak pelemasan atau pendinginan atau pemanasan 1, 2, 3, 4. Ingat nggak? Ingat nggak? Nah, itu masuk pelemasan otot. Ingat. Oke, sudah tahu bedanya ya? Sudah tahu bedanya ya? Oke. Jadi kekuatan itu untuk biar jadi kayak Hulk lah gampangnya. Atau kayak jadi superhero. Itu dia kuat nih. Tapi kalau pelemasan itu kayak pemanasan dan pendinginan. Oke, Pak Luis lanjutkan sebentar. Nah, ini adalah macam-macam gerak keseimbangan. Jadi artinya kekuatan itu apa? Kekuatan itu adalah kemampuan seseorang ya. Kemampuan seseorang untuk memindahkan atau mengangkat sesuatu. Jadi intinya adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan tenaga. Nah, itu adalah kekuatan. Jadi
Kalau bahasa Indonesianya ya, kalau misal kalian masih kesulitan dengan kata-kata Hulk dan kata-kata superhero, bahasa Indonesianya yang resmi adalah kekuatan itu adalah kemampuan seseorang untuk mengeluarkan tenaga. Sebetulnya malah sulit ya. Kalian lebih mudah kalau membayangkan superhero ya kan, daripada membayangkan kata-kata Pak Luis barusan. Jadi bahasanya adalah kekuatan itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan tenaga. Untuk mengeluarkan tenaga. Nah, tenaga itu dimanfaatkan untuk apa? Untuk mengangkat benda, untuk mengangkat barbel, atau mengangkat besi misal, mengangkat buku. Nah, itu butuh kekuatan. Oke, Pak Luis lanjutkan sebentar ya. Ini ada 4 gambar, silakan kalian bayangkan sendiri dan kalian hafalkan. Nah, gerak-gerakan ini itu termasuk gerak non-lokomotor. Nah, ini kalian bisa lihat, ini berpindah tempat nggak? Ini berpindah tempat nggak, anak-anak? Enggak. 4 gambar ini Nah, Enggak. oke, karena tidak, oke, pinter. Sip, karena tidak, mereka, oke, pinter. Karena tidak, berarti mereka masuk gerak mereka masuk gerak, nah, pinter. Oke, jadi Pak Luis sekarang tanya ya, apakah sikap kapal terbang termasuk gerakan non-lokomotor? Ya atau tidak? Oh, pintar, sip. Oke, sip. Sekarang Pak Luis tanya lagi, apakah sikap kapal terbang termasuk, belum, pertanyaannya belum selesai. Apakah sikap kapal terbang termasuk gerak keseimbangan? Iya. Oke, sip. Terima kasih jawabannya, kalian luar biasa. Nah, yang terakhir nih. Fungsi keseimbangan adalah untuk tetap stabil dan tidak goyah. Pak, bahasa paling mudah apa? Tidak jatuh. Nah, itu paling mudah. Jadi kalian tetap stabil dan tidak goyah. Oke. Saat melakukan gerakan. Oke, Pak Luis stop sharing. Nah, Pak Luis ingin memberi kesempatan kalian untuk bertanya. Oke, pertanyaan, silakan bertanya. Satu-satu. Oke. Sebentar, yang lain dimatikan dulu, mikrofonnya dimatikan dulu, yang bertanya Fuji dulu. Setelah ini baru nanti setelah Fuji selesai, Pak Luis jawab, boleh yang lain bertanya. Oke, silakan Fuji. Nah, itu kan mau masuk kode. Nah, itu kodenya buat masuk itu gimana, Pak? Oh, nanti. Sabar, nanti. Itu masih nanti. Oke? Oke. Pak Luis jelaskan dulu. Oke, Kenzi, silakan. Orang itu bentar. bisa buat tidak hanya pakai gerakan push up doang ya? Ya, nah, Pak Luis, apakah untuk kuat hanya butuh gerakan push up? Oh, tidak, Kenzi. Jawabannya adalah banyak banget. Nah, tapi kalian kalau Pak Luis kasih bisa pusing. Itu bisa sampai 500 gerakan loh, bisa. Nah, yang Pak Luis kasih hanyalah contoh. Ya, contoh untuk melatih kekuatan tadi apa? Satu gerakan namanya apa tadi? Gerakan? Push up. Nah, pinter, push up. Pak, sit up ya, termasuk ya. Bentar, satu-satu Fuji. Ya, betul, sit up itu juga termasuk, pinter. Ada yang lain? Luis, tadi Luis mau bertanya apa, Luis? Oh, saya Luis. Iya, tahu kalau Yang Luis. olahraganya. Iya, yang olahraganya bisa diulangi lagi karena. Yang olahraganya di foto juga yang. Nah, nanti. Yang waktu itu disuruh minggu depan. Nah, oke, pinter. Pak Luis akan jawab pertanyaan Fuji sama Luis. Jadi tolong diperhatikan. Ini pengumuman terakhir dari Pak Luis. Jadi yang belum jelas nanti bisa lihat di YouTube. Untuk tugas yang ada tokennya, itu nanti Pak Luis akan kasih di classroom. Ya, Pak Luis akan kasih di classroom. Yang ada tokennya akan Pak Luis kasih di classroom. Oke, Pak Luis sengaja belum kasih tokennya karena
Pak Luis harus menjelaskan dulu ke kalian. Kalau kalian tidak Pak Luis jelaskan, mungkin kalian akan bingung. Oke. Yang kedua, yang kata-katanya Luis. Nah, dalam 1 minggu ini, jadi hari Kamis sampai Kamis minggu depan, Pak Luis akan kirimkan video YouTube dari Pak Luis. Itu Pak Luis sendiri yang melakukan gerakannya. Kalian silakan memilih 1 hari yang kosong untuk melakukannya. Pak, saya misal hari kosongnya hari Sabtu, boleh nggak melakukannya hari Sabtu? Boleh. Pak, saya hari ini kosong jam 12, boleh nggak? Boleh. Kalian memakai baju olahraga, kemudian difoto. Cekrik. Nah, kalian nanti akan kirimkan di Google Classroom yang Pak Luis akan kasih. Kasih tugasnya. Jadi itu saja, cukup gampang tugasnya. Cuma foto. Cuma foto. Ya, ingat ya, cuma foto. Oke, Kenzi? Itu kan tugas yang foto itu. Yang foto itu tugasnya, sebentar ya, satu-satu. Yang foto itu tugasnya untuk 1 minggu ke depan. Tugasnya belum Pak Luis kasih, habis gini. Setelah ini Pak Luis kasih. Ya? Pak, sebentar ya, Pak. Kelui dulu, sebentar Sebentar ya, Rachel. Kelui dulu. Rahel, sorry, Rahel. Berapa gerakan, Pak? Nah, berapa gerakan? Gerakannya nanti silakan melihat videonya Pak Luis. Ada banyak gerakan. Kalian akan mengikuti dari pemanasan sampai pendinginan. Pak, tapi yang difoto berapa gerakan? Yang difoto cuma satu tok. Pakai seragam, satu tok seragam OR ya, satu tok. Kecuali Dominic kelas yang sebelumnya karena anak baru, jadi nggak pakai seragam, nggak apa-apa. Ya, Rahel, sekarang Rahel bisa bertanya. Pak, yang usahain pakai token itu PH atau LK? Oh, itu LK, itu latihan soal. Kita PH-nya masih lama, anak-anak. Masih tanggal 13 Agustus, masih sangat lama. Oke? Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Banget, Kak. Oh, masih lama. Ini Valeri dulu, Valeri. Valeri, silakan. Tugasnya Oke, tugasnya nanti Pak Luis kirim di Classroom. Yang pertama itu adalah LK, latihan soal. Yang kedua nanti olahraga selama 1 minggu ini. Olahraga untuk 1 minggu ke depan. Oke? Oke, Valeri, intinya cuma itu. Sip. Yang lain? Pak. Siapa itu? Aaron ya? Aaron. Ya, apa silakan. Videonya dibuka, Aaron. Dikumpulkannya di WA apa di Google Classroom? Google Classroom, karena itu foto. Nah, Pak, itu sampai kapan? Sampai minggu depan. Apa? Terakhirnya kapan? Terakhirnya minggu depan jam 9. Itu adalah foto. Minggu depan ya, masih minggu depan. Jadi misal Aaron ya, Pak, saya kosongnya hari Sabtu, boleh nggak saya melakukannya hari Sabtu? Boleh. Pak, saya kosongnya hari Minggu, boleh nggak Aaron? Boleh. Oke, gitu Aaron? Oke, Aaron? Oke, terima kasih. Oke, siap Aaron. Ada lagi? Maksimalnya tanggal berapa tadi? Minggu depan, 1 minggu, Fuji. One week. Mama 1 minggu itu olahraga. Untuk video ya itu, kok video, sorry. Untuk foto 1 minggu ke depan. Pak, berapa? Cuma satu. Cuma pakai foto ya, bukan video. Foto. Oke, Rahel? Oke, ada yang lain? Oke, terakhir. Kalian istirahat ya hari ini ya? Setelah ini istirahat ya? Pak, ya. Ya, Alex? Pak, saya mau tanya. Oke. 1 kali atau 7 kali? Alex, tadi Pak Luis baru bilang satu. One tok, satu tok. Ya, Rahel. Halo, Rahel. Lah, Pak, tugasnya
tugasnya itu ada yang video. Nggak ada. Belum. Nggak ada ya, belum. Jangan. Foto. Terima kasih. Foto satu doang. Oke, sip. Oke. Oke, pesan Terima terakhir. kasih. Oke, pesan terakhir dari Pak Louis. Selamat hari Kamis. Ya, tetap bersemangat. Ya, jangan lupa sarapan dan jaga kesehatan. Oke? Jangan lupa berolahraga. Ingat, jangan lupa berolahraga. Ikuti videonya Pak Louis. Oke? Dadah. Dadah semuanya. Dadah. Ya. Dadah, Pak. Nanti yang belum jelas bisa lihat di YouTube ya. Dadah. Dadah, Pak.